الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sebuah jurusan yang Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wal nafsi wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يسجد الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Masyaallah muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah izinkan ada kesempatan ini bisa menjalankan ibadah yang mulia ini, ibadah yang tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur kepada kita selaku hambanya sampai datang ajal. Menjalankan kewajiban ini, salat subuh dan salat-salat yang lainnya adalah kewajiban yang tidak mungkin Allah berikan keringanan sampai tidak melaksanakan. Sesungguhnya yang namanya sholat ini adalah kewajiban kita sampai nanti kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika kita tidak bisa melaksanakan sholat secara sendiri, tidak diperintahkan untuk sholat secara duduk. Nah, jika tidak bisa secara duduk, kita bisanya berbaring, diperintahkan juga untuk sholat secara berbaring. Dalam keadaan berbaring pun, jika kita masih sadar, maka kita diwajibkan untuk sholat. Uzur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melaksanakan sholat hanyalah diberikan kepada orang-orang yang benar-benar sudah tidak atau kehilangan akalnya, dalam artian gila atau justru bahkan sekalipun dia lupa ataupun tertidur, maka kewajiban ini harus dipenuhi. Maka patut kita syukuri hadis ini bagi kita yang masih bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, apalagi dan ditambah dengan adanya di masjid, ini merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa kepada kita semua yang tidak diberikan kepada yang lain. Baik, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang biasa saya sampaikan ketika untuk kajian bukan kuliah kultum kan kita kaji. Saya membawakan kitabnya namanya Fathul Qadirul Matin di Syarhil Arba'in. Yang saya sudah sampaikan hadis ini sudah sampai kepada hadis yang ke-27 sekarang. Saya bacakan Anil Uwas bin Sam'an, dari Uwas bin Sam'an radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepadanya, Anil Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-birru husnul khuluq. Yang namanya al-bir atau kebaikan itu merupakan husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal ismu, adapun kejelekan atau dosa, maha fi nafsi, apa yang menjadi kegelisahan, sesuatu menjadi kegundahan fi nafsika, yang terjadi pada diri kamu. Wa karihta an yattali'a alaihi nas, dan indikasi itu merupakan kejelekan atau perbuatan dosa selain dirimu atau diri kita merasa tidak nyaman atau merasa gelisah, itu kamu juga benci, kamu juga tidak suka an yattali'a alaihi nas, manusia tahu tentang apa yang dilakukan berupa kejahatan tersebut. Allah Muslim, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Nawawi membawakan hadis yang serupa dari hadis ini, yaitu wa an Wabisah Bani Ma'bad, dan dari Wabisah bin Ma'bad. Qala, ia mengatakan, Wabisah bin Ma'bad ini mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah SAW langsung bertanya kepadaku dan bicara kepadaku, jika tas'alu 'anil birri wal ismi, kamu datang ke sini, jadi langsung ditebak sama Rasulullah, datang ke sini 'anil birri wal ismi, mau nanya tentang al-bir dan ism. Ini ada dua istilah di mana tadi sudah dibawakan di hadis pertama, Rasul langsung memberikan definisi. Kalau sekarang tiba-tiba Wabisah bin Ma'bad datang, sudah diketahui artinya. Ini adalah sebuah mukjizat sebenarnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW tentang mengetahui isi hati seseorang, yaitu dia tahu apa yang akan ditanyakan. Luar biasa. Kan Rasulullah SAW itu punya mukjizat juga. Ketika beliau sholat menghadap kemana? Barat, menghadap ke kiblat. Kiblat terserah mau di penjuru mana sekalipun, mau ke kanan, mau ke utara, mau ke barat, mau ke timur, mau ke selatan, intinya ke menghadap kiblat. Maka Rasul bisa melihat apa yang ada di belakangnya. Kondisi para sahabat sedang sholat itu, Rasul bisa melihat, Allah berikan terjadi. Yang tahu apa yang sedang dikerjakan, siapa yang tidak datang. Sebenarnya walaupun ketika Rasul selesai sholat, suka menanyakan, kemana si fulan, gimana si fulan, lagi apa si fulan, kenapa nggak kelihatan. Itu salah satu dari mukjizat Rasulullah SAW. Kultuna, maka kata Wabisah, iya, betul ya Rasulullah SAW. Maka
Rasulullah SAW langsung menyampaikan tentang al-bir wal ismin. Tapi beda jawabannya dengan hadis yang pertama. Apa kata Rasulullah SAW? Istafti qalbah. Yang namanya al-bir wal ismin itu engkau bisa minta fatwa kepada hatimu, tanyakan hatimu. Ya, ketahui bahwa Nabi SAW tahu isi hatinya sahabat Nabi Israel dan tahu kondisinya juga. Maka Rasul langsung bicara apa? Istafti qalbah, minta fatwa kepada hatimu, minta pertimbangan kepada hati kita, jiwa kita. Apa bentuknya? Al-birru ma tama'annat ilaihi nafsu. Yang namanya kebaikan, yang namanya al-birru, itu yang akan bisa menenangkan jiwa. Hati kita merasa tenang. Kebaikan itu ketika dilakukan, ketika ditanyakan, ketika kita minta fatwa terhadap diri kita, ini menunjukkan pula bahwa diri kita bisa dialog dengan diri kita sendiri. Kita bisa dialog dengan diri kita sendiri, menanyakan kepada diri kita sendiri kalau ini adalah sebuah kebaikan. Maka kebaikan itu jika ditanyakan kepada diri kita, yang tentunya pertama hati kita bersih. Yang kedua, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiganya, dia benar-benar jujur, lurus. Ya, itu syaratnya. Hatinya benar-benar bersih, benar-benar lurus, benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati ini bisa ditanya. Nanti kita akan bahas masalah. Yang dimaksud kebaikan tadi, jiwa ini akan tenang ketika melakukan tersebut, melakukan hal-hal kebaikan. Wa tama'anna ilaihi qalbu, hati jadi tenang, begitu juga jiwa. Jadi kebaikan itu sangat pengaruh kepada fitrah jiwa dan kepada fitrah hati kita. Wal ismu adapun ism atau dosa atau kejelekan, maka fi nafsika, apa yang menjadi kegundahan, apa yang menjadi ganjalan, yang tidak tenang jiwa kita, wa tarajjala fi sadri, dan bergerak orang kita. Kalau dari itu bergetar kita kalau melakukan dosa itu. Wa in iftaka nasu wa aftuka, walaupun manusia memberikan fatwa tentang kebaikan sebuah dosa itu, nah ini juga akan menjadi sebuah peringatan bagi kita. Tidak setiap pendapat manusia kebanyakan itu adalah kebenaran. Tidak setiap pendapat manusia kebanyakan itu merupakan kebenaran. Jadi jangan bahasanya apa? Kalau manusia semuanya menjalankan, itu pastinya tidak juga. Maka yang paling harus kita jalankan adalah pertama tanya diri kita. Jadi syaratnya dia memiliki hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang jujur, hati yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syaratnya masih ada dari para ulama. Yang keduanya, wa innakan nas wa afuka. Walaupun manusia kebanyakan
menjamin bahwa itu adalah kebenaran. Jadi manusia ini tidak bisa dijadikan dalil. Nah, gitu. Kebenaran itu adalah sebuah atau kebaikan. Kebaikan itu bukan dinilai oleh manusia, tapi yang menilai siapa? Allah dan Rasul. Haditsul Hasan, hadis ini Hasan, rawainahu fi musnadai Imamain Ahmad dan Darimi, dan hadis ini diriwayatkan oleh kedua imam, yaitu Imam Ahmad dan Imam Darimi di isnadil Hasan. Maka dalam syarah kitab Fathul Qawiyul Majid disebutkan bahwa ini adalah sebuah bentuk jaminan kepada kita. Kita memiliki sebuah kesempatan atau jaminan kebaikan di mana ketika diri kita sudah punya hati yang adil, memiliki jiwa yang lurus, maka kita bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk. Tentunya tadi penilaiannya itu dari Rasulullah SAW bersama. Wajib sahih bagi benarnya Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang istiqalah, minta fatwa, minta pertanyaan, minta pertimbangan diri kita, bukan berarti apa yang telah menjadi diri kita siapapun itu tidak berlaku kepada setiap orang yang hatinya tidak bersih. Ya, karena ada Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Fathul Qawiyul ini menyebutkan al-birru kalimatun jami'atun tashmalul umur batiniyah allati fil qalbi wal umur dhahirah allati takunu 'ala lisan wal jawarih. Ini kebaikan itu semua hal-hal yang bisa menilai diri kita berupa hal-hal yang urusannya batin, hati, begitu juga apa yang dijadikan kebaikan berupa amalan lisan maupun amalan jawarih atau anggota badan. Nah, begitu juga ada beberapa yang disampaikan laisal birra an tuwallu wujuhakum. Nah, ini juga tidak disebut kebaikan an tuwallu wujuhakum, kau berpaling wajah-wajah kalian. Ini menunjukkan wajah dalalah ala dzalika fa inna awwalaha mushtamalun ala umuril batin. Karena yang pertama kalau yang ini laisal birra tidak disebut kebaikan antuwallu wujuhakum, kamu memalingkan wajah kalian. Ini merupakan kalau kebaikan disebut satu, maka dia mencakup dua-duanya, antara batin dan zahir. Tetapi kalau sebutnya ini bukan kebaikan untuk memalingkan wajah kalian, maka tidak disebutnya dua-duanya. Ketika tidak disebut seperti itu, maka yang dimaksud adalah wa akhiruha mushtamalun 'ala umur dhahirah. Berarti ini hanya amalan zahir saja. Jadi amalan kebaikan itu ketika kita melakukan kebaikan secara zahir, itu bisa dinilai oleh diri kita sebagai kebaikan. Maka adapun tadi, yang pertama tadi itu dua-duanya mencakup amalan baik atau batin dan amalan zahir. Ada juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka mintalah
atau ta'awanu atau saling menolong kalian al-birri wa taqwa atas bir. Nah, bagi ini ada al-bir, ada kebaikan, taqwa dan ketakwaan. Maka kata Al-Imam Ibnu Rajab, fa in jama'ahuma, apabila keduanya berkumpul, kama fi hadhil ayat yufassarul birru yaf'alu ta'ah, maka kebaikan al-bir dia ditafsirkan menjadi pekerjaan ketaatan. Jadi kalau pekerjaan ketaatan ini adalah sebuah melaksanakan ketaatan adalah sebuah perintah. Wal taqwa dari wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Sedangkan takwa yang dimaksud di tarkil manhiyat itu untuk menghindari, untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang. Fa idza ubida ahaduhuma 'anil akhar, apabila disatukan atau dipisahkan, di persatuan maksudnya itu masing-masing penyebutannya ada al-bir kayak tadi, takwa disebutkan satu, tidak disatukan, maka disebutnya syamlal maknayain, dia mencakup dua-duanya. Jika kita bilang kita harus menjalankan menjadi orang yang berbuat al-bir, kebaikan, maka perintahnya dijalankan, larangannya ditinggalkan. Kita juga harus menjadi orang yang bertakwa, maka perintahnya dijalankan, larangannya ditinggalkan. Itu kalau disebutnya satu persatu. Tapi kalau disebutnya dua-dua, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka al-bir berupa perintah, sedangkan al-taqwa berupa larangan. Al-bir juga ini Rasulullah menyebutkan al-birru husnul khuluq. Disebutkan yang namanya al-bir itu kebaikan itu berupa akhlak yang baik. Ini identik ya, disebutnya identik. Identik itu apa? Contoh al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Nanti namanya orang berhaji, disebut orang itu haji, maka dia harus di Arafah. Kalau enggak pernah ke Arafah atau di pinggiran Arafah atau nebeng di dekat Arafah atau hanya nyampe di Mekah, sekalipun nyampe di Mekah nggak bisa masuk Arafah, tidak bisa disebut haji. Maka disebut kebaikan al-bir, identiknya kebaikan itu disebutnya menjadi husnul khuluq, akhlak yang baik. Begitu juga disebutkan di sini yang namanya husnul khuluq itu ada al-muradu bihi khususul khuluqil karim al-ma'ruf. Ini pengkhususan kepada akhlak yang baik yang dikenal tentang kebaikan. Tapi ketika ada al-bir diartikan pada birrul walidain. Kita tuh ada bahasa al-bir, birrul walidain, berbuat kebaikan kepada orang tua. Ini adalah sebuah pengertian di mana bahwa namanya al-bir yang namanya kebaikan itu bisa dinilai oleh hati, tetapi kaitannya dengan akhlak, dengan kebaikan tersebut. Nah, adapun al-ismu, sebutkan di sini al-ismu mahaka fi nafsika wa karihta an yatli alaihi nas min al-ismi an yakuna wadihan jaliyan wa minhu ma yahuku fi sadri wa la tatma'innu ilaihi. Tadi yang menceritakan itu ketika diri kita tidak tenang, jadi orang itu akan bisa
hatinya sudah mumpuni, sudah jelas apa yang dia sudah dapatkan. Tadi kalau tadi rasa itu sudah diberi oleh Rasulullah SAW hatinya. Kalau kita, ya tentunya harus mengikuti dulu, memiliki ilmu dulu tentang syariat, tentang tauhid, tentang ajaran Rasulullah SAW, baru hati kita bisa berfatwa, tidak sembarangan fatwa. Maka juga para ulama juga di sini juga bahwa seandainya hati kita merasa tenang melakukan kejelekan, kan ada kapan? Kan tadi Rasulullah bilang apa yang kita tidak tenang ketika melakukan dosa. Terus kapan hati kita tenang melakukan dosa? Ketika kita berada di lingkungan, di kebiasaan, di tempat yang biasa melakukan dosa. Jadi tidak berlaku istafti qalba, menanyakan ini adalah sebuah ketenangan jiwa, ini menjadi sebuah rasa malu, rasa sesuatu yang tidak ingin dilihat manusia. Tetapi kalau kita berada di lingkungan yang penuh dengan dosa, di situ masyarakat melakukan banyak maksiat, atau kita di lingkungan atau di tempat atau di satu wilayah atau satu lokasi ya, sama-sama berkumpul orang-orang yang sedang judi, memang ketika telah judi merasa salah, ya enggak, malah merasa bangga nih saya pasang segini yang gede, ini masang lebih besar lagi. Dia senang, lagi mau juga, lagi bermaksiat, banyak hal-hal yang ini ketika mereka berada pada satu tempat yang jelas-jelas di situ adalah tempatnya kejelekan, maka hatinya sudah tidak bisa dimintai fatwa lagi. Fatwa ini berlaku kepada hati yang jujur, hati yang ikhlas, hati yang sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, kaidah-kaidah yang lain disebutkan di sini bahwa yang namanya hati adalah fitrah. Jiwa dan hati merupakan fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu adalah sesuatu yang sudah diberikan dan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Fitrah ini disebutkan bahwa orang aslinya ketika dia berbuat baik dia senang, dia tenang, dan ketika dia berbuat buruk dia malu untuk menampakkannya. Nah, yang selanjutnya orang yang beriman, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah mungkin melakukan sesuatu yang tidak menenangkan jiwanya. Seorang yang beriman kepada Allah tidak mungkin kalau dia melakukan sesuatu yang tidak menenangkan jiwanya, maka itu merupakan perkara di luar fitrahnya. Jadi sebenarnya kita ini punya bisikan-bisikan yang ketika kita sering membaca Quran, mendengarkan kajian, mendengarkan kebaikan-kebaikan, mendengarkan firman Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW, maka bisikan-bisikan kebaikan itu akan selalu mempengaruhi hati kita. Itulah hal-hal yang bisa diberikan jelaskan pada hadis ini. Dan juga Ibnu Rajab mengatakan seluruh fatwa, seluruh fatwa dari hati yang ada itu tentunya harus, kalau berhubungan dengan syariat itu harus ada dalilnya,
harus ada hujjahnya. Ya. Sesuatu yang kita mintai fatwa, tadi itu tidak sembarangan minta fatwa tentang syariat ini adalah kebaikan atau bukan. Ya. Dan ketika ada dalilnya, hati seorang mukmin harus menerima dan tidak ada pertentangan tentang syariat. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surat Al-Ahzab ayat 36 disebutkan, wa ma kana lil mu'min wa la mu'minah, tidaklah patut bagi seorang yang beriman dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amra, apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan. Satu ketetapan ini adalah tadi syariat, ada petunjuk atau ada perintah atau ada larangan, an yakuna lahumul khiyarah, dia memiliki pilihan min amrihim dan urusan mereka. Tidak ada pilihan lagi. Jadi tadi hati yang lurus yang hanya bisa diberikan atau bisa memberi fatwa kebaikan, dan hati juga harus punya ketundukan jiwa terhadap urusan syariat. Kalau urusan tadi urusan hanya kebaikan, akhlak yang baik, itu mungkin hati kita masih bisa begitu untuk melakukan syariat dan bisa tenang melakukan kebaikan. Tapi kalau dengan urusan syariat, urusan Allah, urusan Rasulullah SAW, ketika ada dalilnya, maka lahumul khiyarah, mereka tidak memiliki pilihan kecuali mengikuti urusan dari Allah dan Rasulnya. Itulah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dari guna dan manfaatnya, dan alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang sudah memberikan sedekah pada kesempatan ini, dan yang diberkahi memberikan kebaikan seterusnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu di Kokojuan Pak. Thank you.